Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita berhimpun kembali di rumah Tuhan untuk beribadah, mendengarkan firman-Nya, dan ikut serta di dalam perjamuan kudus. Semua sudah tersedia. Mari kita datang dengan kerendahan hati, dengan kesadaran penuh bahwa kita bukan orang yang suci dan sempurna, sehingga kita layak diundang untuk duduk bersama di meja perjamuan Tuhan ini. Sesungguhnya kita lemah dan ringkih, maka dari itu kita membutuhkan tuntunan Tuhan saat melewati gurun dunia ini. Mari dengan berdiri dan berseru kepada Tuhan, tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntut aku setahun. Pujianku, pujianku, bagimu selamanya. Ibadah kita berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 dan beserta saudara juga.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah penyakit memegahkan diri. Ternyata memegahkan diri itu adalah penyakit ya Bapak Ibu. Kalau saya boleh jujur, waktu mempersiapkan ini, saya tuh sepertinya dihajar, ditampar. Hey Angela, kamu juga punya penyakit ini. Ciri-ciri yang suka memegahkan diri adalah memegahkan diri atas prestasi yang dicapainya. Di tempat kita bekerja, di dalam masyarakat, bahkan di dalam rumah, di dalam keluarga kita. Kita suka bermegah karena merasa diri hebat, merasa diri mampu. Di gereja pun banyak orang yang suka memegahkan diri di antara sesama orang percaya. Bermegah diri karena merasa diri lebih rohani, merasa diri lebih suci, merasa diri lebih saleh, bahkan merasa diri sudah banyak berbuat buat Tuhan. Saya bersyukur boleh ditampar dengan tema ini. Rasul Paulus pernah memberi nasihat di dalam Galatia 6 ayat 3 dan ayat 14. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus layak benar dipuji disembah. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus patut tetap dimuliakanlah. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih berhak, Kau hidup dalamku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus yang setia perilaku hidupku.
kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami belajar banyak tentang apa artinya merendahkan diri. Yesus yang maha mulia rela mati dihina, direndahkan sampai mati di kayu salib. Kami mengakui bahwa cara hidup kami kadang bertentangan dengan cara hidup Yesus. Seringkali kami jatuh di dalam dosa memegahkan diri. Kadang kami menjadikan diri kami sebagai pusat dunia. Kadang kami berusaha membuat orang lain terkesan dengan kehebatan kami, kesalehan kami, prestasi kami. Kadang kami menolak kritikan dari orang lain dan tidak mau mengakui kesalahan dan kelemahan diri. Karena kami ingin dipandang sebagai teladan, sebagai panutan di dalam keluarga, di tempat kerja, bahkan di gereja. Kadang kami merasa diri suci dan rohani, sehingga otomatis menganggap orang lain kurang rohani. Kami sombong Tuhan, kami lupa diri. Kami merasa diri hebat dan mampu. Kami lupa kalau Engkau Tuhan, sumber kekuatan dan kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Bebaskanlah kami dari sikap memegahkan diri yang membuat kami harus memakai topeng kepalsuan demi menutupi kelemahan kami. Bebaskanlah kami Tuhan supaya bisa hidup apa adanya, menjadi diri kami sendiri yang asli, yang otentik. Setiap kali kami tergoda untuk memegahkan diri, ingatkanlah kami untuk memandang salib-Mu Tuhan, tempat di mana juru selamat kami merendahkan dirinya. Kami rindu untuk mengikuti jalan Tuhan, mengikuti jalan Yesus Tuhan kami, jalan perendahan diri. Amin. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkaku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermagang selain di dalam salib-Mu, ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari luka-Mu, mahkota duri yang pedih menjadi keagungan-Mu. Melihat darah lukanya membalut tubuh Tuhanku, ku mati bagimu Dia, dan dunia mati bagiku.
inilah berita anugerah yang Yesus sampaikan dalam bentuk cerita di Lukas 18 ayat 10-11 dan ayat 13-14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan seorang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Tuhan Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang yang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Jika dirimu tinggal di dalam Tuhan, kau dipimpin Roh, pasti engkau berbuah. Roh membuahkan kasih, juga kegembiraan, rahmat, kesabaran, karunia kemurahan. Jika dirimu tinggal di dalam Tuhan, kau dipimpin Roh, pasti engkau berbuah. Roh membuahkan kasih, juga kegembiraan, rahmat, kesabaran, karunia kemurahan. Jika dirimu tinggal di dalam Tuhan, kau dipimpin Roh, pasti engkau berbuah. Roh memberi kebaikan, juga kesetiaan, kelemah lembutan, damai serta sejahtera. Jika dirimu tinggal di dalam Tuhan, kau dipimpin Roh, pasti engkau berbuah. Roh mengajarkan kita mengendalikan diri, agar kita selamat dari segala goda. Jika dirimu tinggal di dalam Tuhan, kau dipimpin Roh, pasti engkau berbuah. Silakan duduk. Persembahan pujian dari The Joyful, kami persilakan.
Marilah Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Sumber Cita Kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh Engkau jaga istirahat kami pada malam hari ya Bapa, dan Engkau membangunkan kami dalam keadaan yang baik. Ya Bapa, pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, serta menanamkan firman-Mu dan kami buahkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Bapa, sertai juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman, kiranya Engkau yang berbicara di dalam diri hamba. Berikan hamba hikmat untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai 14. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, kamu akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya
Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepadanya musuh-musuhnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala karyanya. Seluruh musuh tunduk kepadanya, seluruh bumi sujud menyembah. Pergilah lihat karya Allah, ya dahsyat dalam perbuatannya. Ya ubah laut menjadi tanah yang kering, dan umatnya pun dapat menyeberang. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Dengan kuasa-Nya memerintah, matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak tak dapat tinggikan diri, sebab itulah kita bergema. Hai bangsa-bangsa, puji Allah, kepadanya perdengarkan pujian. Ya tak biarkan kaki kami goyang, dan jiwa kami diselamatkannya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Pembacaan Kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 16. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang
akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah, melainkan dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel miliknya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 10 ayat 1 sampai 11 dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 20. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu.
Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Tema kita pada hari ini adalah penyakit memegahkan diri. Jemaat yang terkasih, tanpa disadari pekerjaan apapun tidak akan berhasil atau tidak akan diselesaikan dengan baik jikalau di dalam pengerjaan kita selalu mengutamakan ego kita. Jika di dalam pekerjaan kita selalu mengutamakan diri kita, ingin dilihat orang lain. Banyak sekali contohnya, misalnya ketika kita mengendarai sebuah mobil baru, kita pasti pengennya ngeluarin handphone, apalagi mobilnya mewah ya Bapak Ibu. Kita ngeluarin handphone, kita selfie, kita upload ke sosial media kita. Tujuannya untuk apa? Untuk dikomen oleh orang lain. Tujuannya adalah untuk memberi informasi kepada orang lain bahwa ini loh saya punya mobil baru. Ini loh barang berharga saya. Ini loh saya punya mobil mewah. Tapi tanpa sadar ternyata hal itu menjadi informasi untuk orang lain. Ada bahayanya nggak Bapak Ibu? Ada. Orang yang mungkin tidak suka dengan kita, oh nih orang jalan jauh sendirian bawa mobil mewah, kayaknya bisa nih. Zaman sekarang gak ada yang gak mungkin Bapak Ibu. Jangankan orang yang tidak kenal untuk kita sakiti, orang yang kita kenal saja mungkin seringkali kita sakiti. Lalu contoh yang selanjutnya adalah suami dan istri yang fokus tanggung jawabnya teralihkan karena memberikan perhatian berlebihan pada sesuatu hal. Misalnya gadget lagi. Jika di dalam rumah semua sibuk dengan gadget, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak menghindari kalau gak cuman anak muda kok yang suka sama game online. Acap kali
orang tua juga suka dengan game online. Kebanyakan dari cerita yang saya dapat juga, ibu-ibu tuh asik kalau udah lihat infotainment yang ada di artikel-artikel yang ada di handphone. Tentang gosip-gosip terkini, tentang fashion-fashion yang terbaru. Begitu juga dengan bapak-bapak mungkin dengan otomotif yang terbaru, dengan berita-berita update yang terbaru. Seringkali kita lupa diri, kita lupa kalau kita lagi ada di dalam rumah. Kita lupa kalau kita ternyata mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita seringkali mementingkan kepentingan kita sendiri. Ya udah, toh saya udah di rumah. Mereka juga tahu saya ada di rumah. Untuk apa kita ngobrol satu dengan yang lain? Yang mungkin juga anak-anak rindukan dari setiap orang tua. Mereka bisa bercerita, mereka bisa mengatakan apa yang terjadi pada diri mereka. Tetapi acap kali mungkin orang tua lupa akan kebutuhan anaknya. Hal-hal ini menjadi dan kini menjadi relasi yang tidak baik, komunikasi yang tidak baik. Jika saling mementingkan diri, apakah relasi dan komunikasi menjadi penting dalam kehidupan rumah tangga kita? Sebaliknya, orang-orang yang setia dan tekun mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, ia tidak mudah untuk berpaling dari tujuannya. Pada saatnya ia juga akan menyelesaikan tugasnya jauh lebih baik ketimbang orang-orang yang terbagi perhatiannya atau teralih perhatiannya, teralih fokusnya, bukan lagi kepada Tuhan, bukan lagi kepada sesama kita, bukan lagi kepada orang-orang yang terdekat pada kita, tetapi pada diri kita sendiri. Allah mengaruniakan kita indera untuk melihat, untuk mendengar, untuk merasakan banyak perkara yang ada di kehidupan kita, kehidupan orang-orang terdekat kita. Tetapi Allah juga mengaruniakan kepada kita akal budi, hati nurani, dan hikmat untuk mengerti firman Tuhan. Yang karena pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk menjadi lebih bijak. Menjadi lebih bijak untuk memilih mana yang sungguh-sungguh penting dan mana yang merupakan pengganggu atau yang layak diabaikan dalam perjalanan spiritualitas kita. Salah satunya adalah memegahkan diri, yang membuat diri kita menjadi lupa diri, sehingga diri kita lebih mudah dikuasai oleh iblis. Jemaat yang terkasih, dalam Alkitab acap kali kita diperlihatkan dengan jelas siapa itu iblis, yang di dalam bentuk roh jahat, si penggoda, si pendusta, apapun itu namanya, yang selalu giat dalam membuat manusia menjadi lupa diri dan kita keluar diri dari lingkaran anak-anak Allah. Tentunya kita ingat akan ular yang licik yang menjebak Adam dan Hawa, supaya perhatian mereka teralih bukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Lalu apakah peristiwa ini bisa terjadi kepada kita? Tentu saja bisa, Bapak Ibu. Kita hanyalah manusia biasa. Kita diingatkan juga bukan hanya Adam dan Hawa, bahkan Tuhan Yesus pun dicobai oleh iblis di padang gurun dengan banyak sekali iming-iming. Namun bedanya Tuhan Yesus, ia menang, dan dengan kemenangannya ia menolong setiap orang yang percaya kepadanya untuk mengalami pemulihan hidup, yaitu hidup yang menggunakan hikmat Allah bukan dengan dirinya sendiri. Saya percaya kita bukanlah orang-orang yang masih atau berada dalam cengkraman penyakit pemegahan diri. Kita adalah orang-orang yang telah dipulihkan Yesus, orang-orang yang diutusnya untuk menjadi rekan sekerjanya, supaya kita juga memulihkan kehidupan orang lain.
kita menyimak pengutusan yang ada di pengutusan murid Tuhan Yesus kepada 70 muridnya dalam pembacaan Injil hari ini, kita diajar untuk menjadi pemulih bagi kesakitan orang lain. Tapi syaratnya sebelum kita menjadi pemulih bagi kesakitan orang lain, kita harus pulih dahulu baru kita bisa memulihkan orang lain. Apa saja poin-poin yang menjadi penting untuk disoroti untuk sebagai seorang pemulih? Yang pertama adalah adanya kerjasama kita dengan Allah. Kalau kita tidak mau bekerja sama dengan Allah, semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Kita mau bekerja sama dengan Allah, maksudnya adalah kita mau dijadikan pekerja-pekerja yang memiliki hati sebagai hamba, yang penuh dedikasi untuk memulihkan jiwa-jiwa yang butuh pemulihan. Lalu kita mengikat kerjasama ini dengan doa. Tanpa doa, kerjasama kita dengan Tuhan tidak akan berjalan dengan baik. Lalu landasannya adalah hati sebagai hamba. Jika hati kita bukan sebagai hamba, kita tidak bisa bekerja sama dengan Allah. Karena yang ada hanyalah kesombongan dan sifat-sifat manusiawi kita. Lalu poin yang kedua adalah siap menderita demi kebaikan. Membahas penderitaan berarti membahas tentang seberapa kuat-kuatan kita. Misalnya, saya kuat loh ngadepin pergumulan hidup saya. Makanya rajin ke gereja, ikut pelayanan, ikut segala kegiatan yang ada di gereja. Lalu tanpa sadar Bapak Ibu kita jatuh dalam kesombongan rohani. Seringkali kita mengunggulkan diri kita atas pelayanan-pelayanan kita dan kita merendahkan pelayanan-pelayanan orang lain. Kita tidak lagi menghargai pelayanan-pelayanan orang lain. Dengan terhindar dari kesombongan rohani, kita diubah untuk menjadi pribadi-pribadi sebagai penyembuh sakit yang ditulis dalam Lukas 10 ayat 8 sampai dengan 11. Lalu poin yang ketiga adalah, ini poin yang terpenting, semua kemuliaan Allah bukan untuk kejayaan diri sendiri, dituliskan dalam Lukas 10 ayat 16. Andaipun kita bisa melakukan segala poin-poin yang ada sebelumnya, kerjasama yang baik, sikap menderita, mau menderita dengan orang lain, kebenaran dan lain sebagainya, itu tidak akan kuat, tidak akan bisa kita lakukan tanpa kuasa Tuhan, bukan kuasa kita sendiri. Hidup orang percaya hakikatnya tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kemuliaan Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Hakikat ini sungguh tidak mudah dilaksanakan dalam kehidupan kita. Benar Bapak Ibu? Mudah nggak buat kita untuk nggak meninggikan diri? Seringkali kita juga terjebak atau seringkali juga kita tergoda untuk memegahkan diri. Saya jadi teringat dengan almarhum papa saya. Dalam perjalanan hidup selama 14 tahun bersama papa saya melihat begitu papa saya sangat-sangat memberikan dirinya untuk pelayanan. Ia mementingkan segala pelayanan yang dilakukan. Saya sempat marah, kenapa sih Pak? Kok gereja terus yang diurusin? Kenapa sih Pak gak ada waktu? Kalau pulang kerja ke PMJ sampai malam, kapan dong kita ngobrolnya? Tapi dari papa saya belajar banyak hal. Saya diajar banyak hal tentang pelayanan. Di dalam pelayanannya juga terkadang papa saya lebih mementingkan kepentingan orang lain. Ia lebih memilih anaknya makan pakai garam daripada dia melihat seorang anak kecil yang gak bisa minum susu.
Di situ saya sempat marah, kok ngurusin anak orang lain sih Pak? Anak sendiri ini loh dilihat. Papa saya bilang, nanti kamu akan tahu. Nanti kamu akan mengerti pelayanan yang Papa lakukan. Nah Bapak Ibu, pelayanan-pelayanan dilakukan oleh Papa saya ternyata tidak berujung sia-sia. Waktu ia dipanggil oleh Tuhan, apa yang kami butuhkan sudah tersedia tanpa kami mengetahui. Dari peti, Papa saya meninggal di Tegal. Saat itu kami bingung untuk membawanya dari Tegal ke Lampung dengan pakai ambulan, tentunya dengan biaya yang sangat mahal. Di situ kami mendapatkan pelayanan dari GKI di Tegal. GKI di Tegal mengatakan, pulang aja Prisel, gak usah ngurusin biayanya, gak usah ngurusin ambulansnya. Saat itu ambulans sampai datang 2 Bapak Ibu. Saya bingung harus memilih bantuan dari GKI atau bantuan dari rumah sakit. Gak ada yang bilang saya butuh peti. Gak ada keluarga yang bilang saya membutuhkan transportasi. Tapi itu ada datang di saat yang Papa saya butuhkan. Di situ saya mengerti Tuhan, pelayanan Papa saya gak sia-sia. Tuhan mengutus Papa saya menjadi pelayannya gak sia-sia. Memang terkadang meski ia mementingkan dirinya sendiri, dia mementingkan pelayanan orang lain, bukan kepentingan dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu, untuk kebanyakan manusia, berbagi atau memperhatikan orang lain adalah hal yang sulit. Hal yang ingin kita lakukan, tapi gimana ya? Kita masih mikir-mikir 2 kali atau mikir-mikir mau dibantu atau enggak ya. Kesadaran akan siapa yang memberi tugas menjadi kekuatan untuk bisa melakukan sebaik-baiknya. Kalau kita sadar tugas kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tidak memegahkan diri. Kalau kita sadar yang mengutus kita adalah Tuhan, tentunya kita akan mengerjakan pelayanan-pelayanan itu dengan sebaik-baiknya. Motivasi dalam perutusan ini sungguh hanya dilandasi dengan kasih Tuhan. Orang percaya perlu mewaspadai akan motivasi ini agar tidak menyeleweng dalam tugas-tugas perutusan seperti contohnya memegahkan diri sendiri atau kesombongan. Lalu apa sih landasannya? Yang pertama, memiliki hati sebagai hamba. Yang kedua, ketulusan, kasih, dan wujud ucapan syukur yang menjadi landasan dalam kita melakukan pelayanan. Dalam konteks gereja, panggilan pelayanan sepatutnya diarahkan kepada Tuhan yang memberikan keselamatan. Rasa bersyukur dilibatkan dalam karya Allah di tengah kehidupan bergereja, sehingga umat merasakan rasa sukacita akan hasil pelayanannya. Bersukacita melayani melalui talenta yang kita punya itu lebih menyenangkan. Gak ada dari kita yang gak punya talenta. Tuhan pasti memberi kita talenta. Bahkan Tuhan memerintahkan lipat gandakanlah talenta-talenta yang telah diberikan oleh Tuhan. Pelayanan tidak menjadi ajang mencari kemuliaan diri dengan merendahkan orang lain. Panggilan pelayanan justru dijadikan sarana untuk mengisi satu dengan yang lain, untuk melengkapi satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan bukan nama kita. Jemaat yang terkasih, melalui perjamuan kudus hari ini kita juga diingatkan untuk siapa sih diri kita. Seberapa besar sih ego kita? Melalui perjamuan kudus ini juga kita diajak untuk meneladan Yesus yang tetap rendah hati. Meski ia adalah anak Allah, meski ia adalah sang Mesias, meski ia adalah sang penyelamat bagi kita. Lalu kita melihat diri kita sendiri, kita hanyalah debu yang ditebaskan di kasut
Kita hanyalah debu yang akan kembali menjadi debu. Lalu dengan itu masih pantaskah kita memegahkan diri kita? Masih pantaskah kita bermegah dalam keegoisan kita? Masih pantaskah kita menilai pelayanan orang lain? Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mau kita menjadi pemulih-pemulih, bukan hanya penyakit memegahkan diri, tetapi penyakit-penyakit lain yang mengganggu spiritualitas kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening untuk kita semua. Bersama dengan gereja di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, mari kita bersyafaat. Ya Allah, Sang Sumber Cinta Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk membawa banyak sekali pergumulan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ampuni kami jikalau kami masih menjalani kehidupan dengan nilai-nilai yang tidak baik. Ampuni kami jika kami seringkali menyakiti orang lain karena merasa diri kami lebih unggul daripada mereka. Ampuni kami yang seringkali lalai. Ampuni kami yang seringkali lupa diri bahwa kami hanyalah debu di alas kaki-Mu ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami jika kami belum dapat menjadi pemulih-pemulih kesakitan orang lain. Tapi melalui firman ini kami percaya Engkau mengubahkan setiap kami untuk menjadi pemulih-pemulih bagi kesakitan orang lain. Ya Allah, kami berdoa bagi jemaat-Mu di sini yang sedang mengalami pergumulan hidup, baik pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan keluarga, pergumulan hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dengan anak dengan menantu maupun dengan sesama kami ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di sini yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau terus berikan jemaat-Mu ini kekuatan dalam mencari pekerjaan. Jangan berikan hati yang cepat untuk putus asa, tetapi berikanlah hati yang gigih untuk mencari pekerjaan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Engkau juga berikan kegigihan, Engkau dekatkan dengan orang yang
ada di dalam hatinya yang mungkin sampai saat ini masih dia gumulkan dengan Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa bagi pasangan suami istri yang merindukan hadirnya seorang buah hati. Kiranya Engkau yang menjamah rahimnya, Engkau yang menjamah rahimnya agar dapat memberikan kebahagiaan lebih kepada keluarganya ya Bapa. Engkau yang dapat memberikan kebahagiaan, Engkau yang dapat memberikan sukacita di dalam setiap pasangan yang menanti buah hati. Ya Bapa, banyak sekali pergumulan hidup kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya Engkau telah menilik hati kami, Engkau telah menjamah hati kami. Engkau sendiri yang bekerja dan ikut campur tangan dalam setiap pergumulan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga di tengah jemaat ini, agar senantiasa menjadi berkat dan teladan dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat dan simpatisan yang sedang sakit, terkhususnya Pak Bobi yang kami dengar mengalami keadaan yang kurang baik. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah keluarga, Engkau kuatkan keluarga untuk menguatkan Pak Bobi ya Bapa. Engkau ikut campur tangan dalam segala proses pemulihannya, baik dari obat-obatan, dari para medis, dan juga dari tangan-Mu sendiri ya Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, yang saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh dan juga pemulihan. Kiranya Engkau yang hadir sendiri ya Bapa, Engkau menjamah mereka, Engkau menguatkan kembali mereka sehingga mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini ya Bapa, setelah proses pemilihan presiden. Terima kasih ya Tuhan, Engkau membimbing, Engkau memimpin negara ini boleh melakukan proses dengan baik. Kiranya Engkau juga berkati pasangan presiden yang baru sehingga mereka terus bisa mengayomi masyarakat, terus bisa melayani masyarakat dengan hati, bukan untuk kepentingan-kepentingan diri mereka sendiri. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami atau sedang merasakan bencana alam dimanapun berada ya Bapa. Kiranya Engkau yang cukupkan kebutuhan mereka, Engkau yang pulihkan kesakitan-kesakitan mereka dan trauma mereka. Engkau yang hadir di dalam keluarga mereka sehingga mereka tetap percaya bahwa dalam keadaan apapun Engkau selalu bersama dengan mereka. Berkati juga anak-anak yang belum bisa sekolah dan anak-anak yang masih dalam kondisi kelaparan ya Bapa. Kiranya Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang menggerakkan hati setiap kami sehingga kami mau peduli terhadap sesama kami. Ya Bapa, Engkau juga berkati Pendeta Yael dan juga keluarga. Kiranya dalam pelayanannya Pendeta Yael tetap tertuju dan fokus pada Engkau ya Bapa. Berikan juga ia kesehatan, berikan juga ia kekuatan dalam menjalani setiap pelayanan di sini maupun di lain tempat. Terima kasih juga Tuhan untuk perpanjangan usia yang boleh Engkau anugerahkan kepada Pendeta Yael. Terima kasih ya Bapa karena Engkau memelihara Pendeta Yael sehingga menjadi berkat bagi kami semua. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi penatua dan jemaat-Mu yang hadir di sini. Kami percayakan langkah kaki kami seminggu ke depan, bahkan untuk hari-hari selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu berjalan bersama kami dalam keadaan suka maupun duka. Ajar kami juga ya Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau dalam keadaan dan situasi apapun. Ya Bapa, inilah doa dan pengharapan kami. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan, dengan mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 17 ayat 1-2 berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Dia, puji Dia.
Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya kepadamu Bapa. Engkau Allah kami yang maha besar, Allah yang maha kasih, Raja sorga, Raja alam semesta ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat, kasih, dan anugerah-Mu yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan itu Tuhan, bagaimana Engkau berkarya di setiap detik langkah hidup kami. Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini kami datang memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat-Mu. Kami tahu Tuhan, ini tidak seberapa dengan apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kuduskanlah persembahan kami ini Tuhan, untuk boleh berkenan kepadamu. Berikan hikmat dan bijaksana kepada anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini dengan baik dan benar, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ajar kami juga Tuhan untuk memberikan diri kami, hidup kami, untuk boleh menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Sang Halik Semesta, sumber segala karunia. Pujilah Halik Semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus sampai Sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus Kristus yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Dengan penuh sukacita kami juga menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia merayakan perjamuan kudus bersama kami di sini. Agar perjamuan kudus ini sungguh menjadi berkat bagi kita, mari kita memeriksa diri masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Dengan pasangan hidup? Dengan orang tua atau anak? Dengan saudara-saudara, teman, dan tetangga? Dan siapapun yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya bahwa Allah telah menyucikan kita dari segala dosa kita.
Ia membarui dan memampukan kita serta melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus di sini saat ini. Mari berdoa. Ya Allah kami yang penuh rahmat, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan bagi kami melihat karya Tuhan. Tapi terutama kami juga mengucap syukur untuk kesempatan bagi kami mendorong diri lebih lagi menyerupai Engkau. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk melihat kebaikan-Mu, juga kekuatan untuk berdiri teguh dalam ketidaknyamanan dan ketidakidealan sekalipun. Tuhan memberi kami kasih untuk mengasihi orang-orang yang mengasihi kami. Tapi terlebih Tuhan memberi kami kasih untuk mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kami. Tuhan memberikan kami kekuatan untuk mengarungi kehidupan sampai Tuhan memanggil setiap kami. Tapi terlebih lagi Tuhan memberi kami kekuatan untuk terus memuji Tuhan, mensyukuri hidup, bahkan di tengah ketidaknyamanan sekalipun. Inilah kami Tuhan, menunjukkan bakti kami di hadapan-Mu, menyerahkan hati dan pikiran kami untuk dikuduskan dan diberkati oleh-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kuduskanlah setiap potong roti dan setiap cawan anggur yang akan kami nikmati bersama. Dan biarlah kami mampu mengingat betapa besar kasih-Mu tercurah atas setiap kami. Rasa syukur ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepada-Nya. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memelihara dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan, kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Kau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus, kudus Kau, Tuhan Maha Kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat maha tinggi, diberkati Roh yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana di tempat maha tinggi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan.
Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama para muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di segala tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan di dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus yang dipersatukan melalui baptisan dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Salam damai. Salam damai, Pak. Salam damai, Pak. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai, Pak. Salam damai. Yuk, salam damai. Salam damai. Kasih Bu. Salam damai. Salam damai. Pak. Salam damai. Salam. Salam damai. Salam damai, Bu. Salam damai, Bu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus.
Ambillah. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku, tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Masih adakah Bapak Ibu yang hendak mengikuti perjamuan kudus namun belum mendapatkan roti? Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan kita yang sempurna. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah.
tubuhku. Sungguh tak bertara pengorbanan penebus agar manusia ditebus. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Sungguh tak bertara pengorbanan penebus agar manusia ditebus. Masih adakah Bapak Ibu yang hendak mengikuti perjamuan kudus namun belum mendapatkan anggur? Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan kita yang sempurna. Minumlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Haleluya, haleluya, bagi anak domba Allah. Haleluya, haleluya, aku ditebusnya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba Allah. Haleluya, haleluya, muliakan namanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jalanilah hidup yang ada di depanmu dengan kegembiraan. Bebaskanlah dirimu dari keinginan untuk memegahkan diri. Jadilah orang biasa, bukan orang yang luar biasa. Sebab Tuhan tidak menuntut apa yang berlebih dari kita. Tuntutan Tuhan sederhana. Ketika Ia berfirman, apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai, kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah? Mari kita angkat bersama, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan asih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Kelakuan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur,